Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama kembali di tema yang ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Pada bagian ini kita akan mengamati gambar dan membaca teks percakapan antara Ibu dan Udin mengenai menjaga keselamatan saat latihan menari. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Kita lanjutkan ke Ayo Membaca. Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitarnya ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak, nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki, kata Ibu Udin ya. Nah ini ibunya. Kemudian Udin menjawab, iya Bu, kami akan memperhatikannya. Teman-teman Udin sudah siap semuanya untuk latihan menari. Yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Apa isi percakapan Udin dan Ibu? Nah, isi percakapan Udin dan Ibu yaitu tentang pesan Ibu untuk membersihkan tempat latihan menari dan harus hati-hati dengan barang yang mudah pecah ya. Kemudian, apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Kesimpulannya, kita harus selalu berhati-hati dengan benda yang mudah pecah. Sebaiknya dipindahkan terlebih dahulu ya. Kemudian, mengapa kita perlu melakukan hal itu? Jawabannya, kita akan terhindar dari kecelakaan. Jadi saat menari itu kita akan bebas ya. Dan yang terakhir, bagaimana jika kita tidak melakukan hal itu? Nah, kalau menurut Abi, jika tidak membersihkan lantai dan mengamankan benda-benda yang mudah pecah, saat menari akan tidak aman dan nyaman. Kita lanjutkan lagi ke Ayo Mengamati. Pada bagian ini, kita akan mengamati pola lantai dalam latihan menari. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Yuk kita lihat gambarnya. Nah ini pola lantai lurus ke samping. Nah jika pola lurus ke samping seperti ini dikerjakan oleh penari, satu orang, penari itu akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain ya. Atau jika dilakukan secara kelompok, nanti kelompok-kelompoknya menempati titik-titik ini. Misalnya penari 1, penari 2, penari 3, penari 4, penari 5. Nah itulah yang disebut dengan formasi ya dalam latihan menari. Atau dikatakan dengan pola lantai. Selanjutnya kita lihat pola lantai lurus ke depan seperti ini. Ini juga sama ya, jika dilakukan oleh sendiri, berarti nanti gerakannya seperti ini, berpindah tempat dari titik satu ke titik yang lain. Tetapi jika dilakukan secara berkelompok, nanti penarinya bisa menempati titik-titik ini ya, dan bergerak sesuai dengan titik-titik ini. Nah ini disebut dengan pola lantai lurus ke depan. Selanjutnya kita perhatikan pola lantai berbentuk huruf V seperti ini ya. Kemudian juga ada yang dilakukan dengan pola lantai berbentuk lingkaran seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, pada gambar ini, pola lantai serong ke kiri dan ke kanan. Kita lanjutkan lagi membacanya. Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Nah, kita lihat gerakan tari dalam posisi duduk ya. Kemudian gambar berikutnya, ini gerakan tari dalam posisi berdiri ya, bukan duduk. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba, lakukan gerakan tari mengikuti petunjuk berikut.
Yang pertama, lakukan gerakan tari dalam posisi duduk dan berdiri secara bergantian. Kemudian, jika sudah mahir, lakukan mengikuti pola lantai tertentu. Dan yang terakhir, iringi dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Nah, nanti kalau di sekolah, kalian akan dibimbing sama bapak ibu gurunya ya. Kita lanjutkan lagi ke ayo membaca. Pada bagian ini kita akan mempelajari penggunaan tanda baca titik di akhir kalimat maupun untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Sebelumnya kita baca teks berikut dengan nyaring ya. Di bawahnya sudah ada cerita yang berjudul Menjaga Keselamatan dalam Latihan Tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Nah, masih ingatkah kamu dengan aturan menggunakan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Kita lanjutkan lagi ke ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, tulislah 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Berikutnya, tuliskan pada kotak di bawah ini. Yuk kita lihat kotaknya. Nah, silakan nanti ditulis di sini ya. Contoh kalimat yang menggunakan tanda baca titik untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, jam menunjukkan pukul 14.00. Kemudian diakhiri tanda baca titik. Kemudian nomor 2, mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Jangan lupa tanda baca titik. Kemudian nomor 3, Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Jangan lupa tanda baca titik. Kemudian nomor 4, waktu menunjukkan pukul 16.00. Diakhiri tanda baca titik. Dan nomor 5, Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Jangan lupa juga tanda baca titik ya. Nah, jadi di setiap akhir kalimat dipakai tanda titik. Dan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu juga diberi tanda titik seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Periksalah kembali tulisan yang kamu buat. Jika belum benar, perbaiki kalimat yang kamu tulis dengan benar. Nah, kalau jawaban-jawaban ini menurut Abi sudah benar ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan belajar mengkonversi satuan waktu dari jam ke menit ya. Pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari? Nah, perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Kita lihat gambarnya ya. Nah, gambar ini menunjukkan kegiatan mulai latihan menari pada pukul 14 siang. Kemudian gambar jam yang ini menunjukkan selesai latihan menari pada pukul 16 sore. Nah, mereka mulai latihan pukul 14.00. Mereka selesai latihan pukul 16.00. Jadi, lama kegiatan selama 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, mereka latihan selama 120 menit. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Gambarkan posisi jarum panjang dan pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Kita lihat gambarnya ya. Nah, nomor 1 gambar yang ini masih kosong.
yang menunjukkan mulai latihannya juga masih kosong. Sedangkan selesai latihan itu berakhir pada pukul 10.00. Lama waktu kegiatan selama 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, lama waktu kegiatan sama dengan titik-titik menit. Nah, kalau kita lihat lamanya waktu 2 jam, berarti kita tinggal mundur saja ya. Dari pukul 10, kemudian mundur 2 jam. Berarti 1, 2. Nah, disinilah dimulainya kegiatan latihan. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Yang pendeknya menunjukkan angka 8, yang panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi ini pukul 8 pagi. Kita tulis di sini ya. Nah, untuk mengisi yang ini jadi 120 menit. Karena 2 kali 60 itu sama dengan 120 menit. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Kita lihat gambar nomor 2 ya. Ini kegiatan mulai latihan juga masih kosong waktunya. Sedangkan selesai latihan di sini sudah ada waktunya ya, yaitu pukul 13.00. Sedangkan lama waktu kegiatan selama 4 jam. Berarti kita mundur ya dari pukul 13 selama 4 jam. 1, 2, 3, 4. Jadi mulai latihan itu pukul 9. Nah, gambarnya seperti ini. Yang pendeknya menunjukkan angka 9. Yang panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi mulai latihan pukul 09.00. Nah, untuk mengkonversinya berarti 4 jam kali 60 sama dengan 240 menit. Jadi 4 jam itu dirubah ke menit menjadi 240. Kita lanjutkan ke nomor 3. Untuk mengerjakan yang ini juga sama seperti gambar 1 dan yang kedua. Nah, inilah jawabannya ya. Mulai latihan pukul 07.00, kemudian selesai latihan pukul 12. Karena kita mundur selama 5 jam ya, dari pukul 12. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita konversi 5 jam itu menjadi 300 menit. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, jawabannya seperti ini ya. Latihan dimulai pukul 8, kemudian berakhir pada pukul 14. Kemudian 6 jam itu sama dengan 360 menit. 6 kali 60 sama dengan 360. Nah, kita lanjutkan lagi ke nomor 5 ya. Nah, jawabannya seperti ini. Dimulai pukul 8 ya. Kita mundur 3 jam dari pukul 11. 1, 2, 3. Nah, berakhirnya pukul 11.00. Nah, 3 jam itu sama dengan 180 menit. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membiasakan anak menghitung lamanya kegiatan dengan menggunakan satuan jam. Kemudian, membimbing anak mengubah satuan jam ke dalam menit, sehingga anak dapat dengan mudah menentukan satuan waktu secara tepat. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.